selamat bertemu lagi dalam ibadah online hari Minggu tanggal 20 September 2020. Oke adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik kan? Kita di rumah, kita harus tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk beribadah pada minggu ini. Oke, sebelum memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, pada saat ini kami anak-anakmu datang kembali ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Bapak, pada saat ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dan berikan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti isi dari firman nanti. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang untuk memulai ibadah kita nyanyi lagu Di Kepak-kepakan Sayapnya. Nah, sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti isi dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Nah, pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terambil dari Kitab Hakim-Hakim pasal 14. Oke, Kitab Hakim-Hakim pasal 14. Dengan perikop perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita
seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, aku mau mengatakan sesuatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabannya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabannya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simon, bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan? Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahu kepadaku. Sautnya kepadanya, sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan. Masakan kepada engkau akan kuberitahukan? Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawaban teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Akselon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawaban teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya, maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya
bekas pengiringnya. Amin untuk firman Tuhan pada minggu ini. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita menyanyi satu buah lagu, Gembira di Hati. Gembira di hatiku, ku selalu menyanyi, hilangkan dukaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebab tunggu dengar. Gembira, gembira, gembira di hatiku. Gembira di hatiku, ku selalu menyanyi, hilangkan dukaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebab tunggu dengar. Gembira, gembira, gembira di hatiku. Oke, sekarang kita masuk ke renungan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Leni. Shalom adik-adik. Nah, renungan kita hari ini bertemakan mengikut Yesus keputusanku. Nah, adik-adik coba lihat dan perhatikan gambar ini. Binatang apakah ini? Ini adalah singa. Setahu adik-adik, singa itu bagaimana ya? Nah, singa adalah binatang buas yang ukurannya sangat besar. Seekor singa dapat menangkap dan memakan seekor sapi, seperti gambar ini. Yang mana ukurannya lebih besar daripada singa. Nah, apalagi seekor domba, seperti gambar ini. Yang mana lebih kecil daripada singa. Nah, bagaimana kalau seorang manusia? Oh, tunggu dulu. Siapa dulu orangnya? Kalau ini seorang yang bernama Simpson. Ia adalah orang yang sejak kecil sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Simpson orang yang sangat kuat sehingga apa saja dapat dikalahkannya. Nah, bahkan singa yang jahat yang bisa mengalahkan sapi juga bisa dikalahkan oleh Simpson loh. Wah, hebat sekali ya. Nah, Simpson juga tidak takut kepada orang-orang yang memusuhi bangsanya. Bahkan ia suka berjalan-jalan dan mengunjungi tempat orang-orang yang memusuhi bangsanya itu. Pada suatu hari, ketika ia bertemu dengan orang-orang yang memusuhi bangsanya, ia menanyakan sebuah teka-teki kepada mereka. Jika mereka dapat menjawab, maka Simpson harus membayar kepada mereka. Tetapi, kalau tidak, mereka yang harus membayar kepada Simpson. Nah, setelah Simpson bertanya kepada mereka, orang-orang itu berusaha mencari jawaban. Tetapi karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan itu, mereka melakukan kecurangan. Dengan cara apa yo? Dengan cara bertanya kepada temannya Simpson. Sebenarnya Simpson tidak mau memberikan jawabannya, tetapi karena selalu diminta bahkan temannya sengaja menangis, akhirnya Simpson memberitahukan jawabannya kepada temannya. Walaupun ia kuat, Simpson gampang loh untuk ditipu. Suatu saat nanti juga karena ia ditipu, ia bakal ditangkap dan dipenjarakan oleh orang-orang yang memusuhinya loh. Nah, karena ia merasa kuat, ia seringkali lupa petunjuk dari Tuhan. Ia lupa berdoa, meminta kepada Tuhan untuk memiliki yang baik.
Nah, demikian juga adik-adik seperti Simpson. Tuhan juga memberikan adik-adik kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ada yang bisa menggambar, ada yang bisa menyanyi, ada juga yang punya badan yang besar dan kuat. Tuhan memberikan itu semua supaya adik-adik bisa memakai untuk hal yang baik. Nah, Tuhan juga mengajarkan supaya adik-adik juga diberi kelebihan oleh Tuhan. Jangan menjadi sombong, tetapi selalu ingat kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu menjaga adik-adik dan tidak ada yang bisa menipu adik-adik untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, sekian renungan kita pada minggu ini. Untuk ayat hafalan kita terambil dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 7 dengan bunyi, "Jangan engkau menganggap dirimu seorang bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Ingat ya, Amsal pasal 3 ayat 7. Oke, dah dengarkan firman Tuhan tadi. Semoga firman Tuhan pada minggu ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang kita berdoa ya untuk merespon firman Tuhan tadi. Kita berdoa ya. Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu telah selesai mendengarkan firman-Mu. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sangat indah bagi kami. Bapa, ajar kami untuk selalu belajar menjadi anak-Mu yang baik, yang mau taat kepadamu, sehingga Engkau bangga kepada kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, mari kita menyanyikan satu buah lagu lagi, yaitu lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali ambil kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali ambil kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. 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 Oke, sekarang kita masuk ke dalam persembahan syukur. Tapi sebelum itu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan kita menyanyi lagu Aku Diberkati.
sekarang ibadah kita udah selesai. Kita berdoa ya untuk kita menutup ibadah kita. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir ini. Bapa, jaga kami, berikan kami selalu kesehatan, kekuatan di tengah pandemi ini. Bapa, ajar kami juga untuk selalu taat, beribadah kepadamu, ingatkan kami untuk selalu berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikan juga kami akal budi, hikmat, kebijaksanaan, kesehatan yang datang daripadamu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Tanggal berapa Kak Bora? 27 September 2020 dalam ibadah online ya. Tetap jaga kesehatan, berdoa sama Tuhan, dan jangan lupa ibadah, oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.